Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, yang kita bahas tentang pernyataan dari Bapak Ibrahim Tompo, di mana beliau menyatakan yang ada kaitannya dengan sketsa wajah tersebut perlu bantuan dari masyarakat jika ada yang mengetahui kemiripan di sketsa wajah itu untuk bisa memberikan infonya. Intinya seperti itu. Lantas kita kan jadi tanda tanya ya. Lantas yang diberikan pernyataan oleh Bapak Kapolda Sultana akan adanya kado di bulan suci Ramadan itu gimana? Kalau sudah memberikan sebuah pernyataan atau minta dukungan pada kasus Subang ini yang kemungkinan akan ada kado di bulan suci Ramadan ini, tentunya pihak kepolisian sudah memiliki daftar nama-nama tersangka sekaligus barang bukti atau alat bukti yang bisa menjeratnya. Tapi kenapa sampai sudah awal puasa ini, mau menjelang pertengahan puasa juga masih belum saja diungkapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, apalagi ada pemberitahuan dari Bapak Ibrahim Tompo yang seperti itu tadi, minta bantuan dari masyarakat jika mengetahui seseorang yang ciri-cirinya seperti di sketsa wajah untuk bisa memberi infonya. Nah, iya, kalau sketsa wajahnya tampak depan, tampak belakang guys, dan model rambut seperti itu sekarang ini banyak ya. Jadi ya kita masyarakat juga agak kesulitan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Kemudian kita flashback ke belakang ya. Dari pernyataan Pak Kades, dulu waktu di Polres, Pak Kades memberikan mengupload Jumat Keramat. Nah, pastinya Pak Kades ini juga mendapatkan bocoran-bocoran jika saat Jumat Keramat itu akan ada pengungkapan. Tapi kenyataannya malah dilimpahkan ke Polda ya. Setelah Jumat Keramat itu malah kasusnya dilimpahkan ke Polda. Apakah dari sini pihak kepolisian kurang berani mengungkapkan siapa yang menjadi tersangkanya, ataukah masih ragu-ragu karena sesuatu hal? Nah, tentunya di Polres tersebut juga sudah mengantongi nama-nama siapa yang menjadi tersangkanya. Mungkin kurang yakin entah karena apa akhirnya dilimpahkan ke Polda, kemudian diselidiki lagi, panjang lagi dan panjang lagi hingga muncullah sketsa wajah tersebut. Nah, kadang-kadang pasti kita juga lelah ya, Mengapa sih harus menunggu sketsa wajah? Tidakkah bisa menangkap 1-2 orang yang sudah memiliki alat bukti? Alat buktinya tuh 200 lebih. Apakah nggak ada satu orang memiliki 2 alat bukti atau lebih dalam kasus ini? Yang memiliki alat bukti lebih itulah yang coba untuk ditangkap. Nah, kalau salah satu nggak ditangkap, mana bisa bernyanyi, mana bisa memberi info? Menurut saya sih seperti itu ya. Tapi ya gimana lagi ya, saya kan juga hanya seseorang yang kurang begitu mengetahui hukum dan strategi. Mungkin pihak kepolisian mempunyai strategi yang lebih jitu untuk menangkap semuanya sehingga pelakunya nggak sampai kabur. Nah, tapi ya itu juga sulit. Ya kita tunggu saja guys, jangan sabar, dan saya akan mengawal kasus ini sampai ada penetapan atau pengumuman, entah itu ditetapkan siapa tersangkanya atau pengumuman di PTS-kan. Tapi saya harap jangan sampai di PTS-kan ya. Semuanya itu memang butuh proses ya, apalagi ini pelakunya banyak, sedangkan petugas kepolisian juga terbatas. Yang dihadapi atau yang dikerjakan pihak kepolisian bukan kasus ini saja, banyak kasus yang harus diselesaikan. Tentunya kita juga harus sabar, itu disayang Tuhan. Kita optimis saja, kita hibur diri sendiri untuk tidak mengatakan sesuatu yang kurang bagus dalam hal ini ya. Baiklah teman-teman, di sini akan saya prediksi sudah sejauh manakah penyidikan dari pihak kepolisian ini, temuan-temuan dari pihak kepolisian ini sudah sejauh mana. Nah,
Mari kita ungkap di sini ya. Tapi yang namanya kartu tarot ini kan ada keterbatasan guys. Gambarnya kadang-kadang ada yang bisa membantu, kadang-kadang ada yang abu-abu. Jadi ya mohon dimaklumi. Kita artikan bareng-bareng bersama-sama. Saya menggunakan kartu oracle, kartu yang sangat mudah untuk dipelajari dan kalian juga bisa mengartikan sesuai dengan kata kuncinya ya. Saya pojok dulu. Sudah sejauh manakah pihak kepolisian ini mencapai hasil dari penyidikan kasus ibu dan anak di Subang ini? Ada kartu New Beginning. New Beginning itu sesuatu yang baru, sesuatu yang awal, mengawali sebuah kondisi. Karena di sini New Beginning, new baru, beginning memulai, disimbolkan pagi hari. Masa sih memulai terus, menggali terus. Jadi ini masih pendalaman, intinya seperti itu. Selanjutnya pendalaman ya, pendalaman sudah sejauh manakah? Pendalaman atau pendalaman tentang apakah? Pendalaman tentang a consciousness of life, kesadaran yang menurun. Kesadaran yang menurun. Kita artikan bareng-bareng nanti ya. Sudah sampai sejauh manakah kasus ini yang ditemukan pihak yang berwajib? Ada the loving woman, perempuan yang mencintai. Perempuan yang mencintai, asmara ini ya pastinya. Selanjutnya sudah sejauh manakah pendalaman atau temuan pihak yang berwajib ini? Ada simbol a creative endeavor, masih berusaha dengan segala cara untuk mengungkap peristiwa ini. Selanjutnya sampai sejauh mana? Ada the dark stop. Jadi seperti ini guys. Dari 5 kartu ini saya bisa mengartikan kalau pihak kepolisian masih berusaha sekuat tenaga untuk mendalami peristiwa ini. Walaupun nggak bisa dipungkiri di sini ada simbol kondisi yang mungkin agak lelah pihak berwajib ini untuk mengungkap peristiwa ini. Ada simbol ini soalnya a consciousness of life, kesadaran yang menurun. Nah, kesadaran ini bisa diartikan capek, lelah karena peristiwa ini diprediksi memiliki atau yang tersangkut banyak, jadi ada kelelahan juga dalam menyikapi peristiwa ini. Tapi tetap kita beri semangat kepada pihak kepolisian dikarenakan ternyata sudah menemukan 200 lebih alat bukti. Terus dengan menghadirkan saksi 121 saksi dan 10 TKP. Tentunya memang itu perlu waktu dan sangat melelahkan pihak kepolisian. Dan di sini ada simbol the loving man, perempuan yang mencintai. Nah, perempuan yang mencintai ini Amelkah atau Ibu Tutika. Jadi pihak kepolisian ini mendalami di sini asmara. Nah, yang meninggalkan 2 orang wanita, Ibu Tuti dan Amel. Apakah asmara ini ada kaitannya dengan Ibu Tuti ataukah Amel? Nah, kalau pelakunya ini kayaknya masih muda-muda sesuai dengan penglihatan saya. Kemungkinan asmara Amel. Jadi didalami asmara Amel ini ada hubungannya dengan siapa-siapa. Ini ya. Kemudian di sini ada dark stop, pikiran gelap. Ada di mana kayak apa ya? Kita jangan terlalu berpikiran negatif kepada pihak kepolisian karena pihak kepolisian sudah berusaha untuk mengungkap peristiwa ini walaupun banyak kendalanya. Ya guys. Apalagi kayaknya di sini ada orang-orang dari para saksi atau orang-orang di belakang layar mereka yang berusaha untuk mengacaukan, untuk mengaburkan peristiwa ini. Makanya di sini pihak kepolisian perlu kehati-hatian dalam menetapkan siapa yang menjadi tersangkanya, dalangnya, otaknya dan lain sebagainya, dan siapa saja yang tersangkut. Mengingat peristiwa ini peristiwa berjamaah, ya. Jadi ya agak kesulitan juga untuk mengungkap peristiwa ini. Tapi guys, tapi lagi
sudah ditangani Polres. Tentunya dari Polres sudah mempunyai saksi-saksi yang jadi jagoan mereka. Nah, kemudian saksi-saksi itu diulangi lagi, diperiksa lagi oleh Polda. Di sini juga menghadirkan BIN saat pemeriksaan di Polres, juga menghadirkan ibu forensik, juga menghadirkan Bareskrim Polri kalau nggak salah ya. Jadi yang menangani peristiwa ini begitu banyak. Apalagi para saksi yang saksi mahkota sudah diperiksa tes kebohongan, sudah diperiksa tes kejiwaan, tes kesehatan dan lain sebagainya. Masih saja hingga saat ini belum ada keterungkapan peristiwa ini. Apakah mereka ini hanya di framing oleh seseorang, ataukah mereka ini hanya ikan kecil di belakangnya masih ada ikan besar seperti itu? Ya mungkin saja itu bisa saja terjadi, segala kemungkinan bisa. Mungkin di sini pihak kepolisian ingin menangkap sekaligus otaknya ikan besar yang di belakang mereka ini. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau soal asmara ini, masa sih ada otaknya yang begitu besar yang ada sangkutan dengan asmara ini? Pastinya ada yang lebih dari asmara dalam kasus ini. Nah, apalagi kan berjamaah, masa berjamaah orang cinta semua pada Amel? Kayaknya tidak mungkin. Ada motif asmaranya juga sekian persen, tapi ada motifnya lain sekian persen. Yang intinya orang-orang yang sakit hati yang berkumpul menjadi satu, akhirnya menjadi gerombolan dan merencanakan sesuatu yang terjadi malam itu. Saya rasa seperti itu. Ditambah lagi peristiwa meninggalnya Ibu Tuti dan Amel ini kan beda jam. Amel ini diperkirakan sesuai dengan otopsi meninggalnya sekitar jam 4 sampai jam 5. Dan Ibu Tuti 5 jam atau berapa jam kemudian ya, di sebelum Amel. Dan nggak bisa dipungkiri ya, rumah mereka ini, rumah TKP itu nggak besar banget. Masa sih waktu Ibu Tuti diambisi, kemudian dimandii, pastinya kan ada suara air, gemericik dan lain sebagainya. Masa Amel nggak bangun saat itu? Mungkin juga kan mereka ada acara makan-makan, kayaknya karena mobil TKP, mobil Alphardnya habis dipakai keluar karena monyongnya mobil Alphard itu kepalanya menghadap ke gerasi, pasti habis dipakai keluar. Dan di meja makan juga ada nasi goreng serta makanan yang lainnya. Mungkin mereka ini bisa juga diberi obat tidur dan lain sebagainya sehingga Amel bisa tidur pulas. Makanya pelaku bebas membersihkan tubuh Ibu Tuti di kamar mandi dan Amel nggak sampai terdengar jebur air di kamar mandi. Bisa juga mereka ini dieksekusi hampir berbarengan, tapi Amel masih belum meninggal, bisa bernafas dan dibiarkan begitu saja karena sudah nggak berdaya. Makanya meninggalnya saat menjelang pagi. Jadi dua kemungkinan ya dalam meninggalnya Amel ini. Yang pertama kemungkinan memang dihabisi saat pagi dan Amel diberi obat tidur sehingga Amel tidak mengetahui atau tidak sadarkan diri kalau di malam itu sudah ada kegiatan ritual untuk memandikan Ibu Tuti. Nah, bisa juga mereka berdua ini hampir berbarengan tapi Amelnya dibiarkan sekarat begitu saja dan pada akhirnya meninggal di waktu subuh. Nah, segala kemungkinan bisa saja terjadi ya guys. Nah, kasihan juga almarhumah ya. Andai kata kita mengalami hal seperti itu, bagaimana perasaan kita? Andai kata ada keluarga kita yang dibegitukan terus ditelanjangi, bagaimana? Itulah yang membuat saya berempati untuk mengawal kasus ini karena sesama wanita. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya, ulasan yang lainnya. Jangan bosan-bosan untuk mengawal, sekalipun mungkin tema dari video saya tentang pengawalan kasus Subang muter-muter saja di situ. Tapi itu sebagai bentuk usaha kita untuk tetap mengawal agar peristiwa ini tetap menjadi pembicaraan dan sehingga pihak yang berwajib gigih untuk mencari siapa pelakunya, tidak putus asa dan tidak berhenti di situ saja dalam penyelidikan. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang